beres umroh tamat tuh kira-kira jam 4 pagi, terus Iya. habis itu sholat subuh, terus gitu aku Iya. rangkai. Terus di apartemen transitnya sekian hari, baru mulai masuk mau tarwiyah di Mina itu. Iya. Oke, aku datang ke sini ke Mina itu sekian kilo dari Mina, terus nanti ke Arafah besoknya untuk wukuf Iya. sekian kilo lagi, terus di sana suhunya berapa aku cek di perkiraan suhu gitu. Dokter ngecek berapa? 42 lah. 42. Waktu itu Habib berapa? Zaman aku itu 50 sekian, Dok. 10 Itu- derajat lebih tinggi dari Betul, aku itu berarti. puncak musim panas tertinggi di fase ini. Karena kan fasenya 5 tahun musim panas, 5 Oke. tahun musim dingin. Iya, betul. Nah, yang zaman aku 2023 itu Puncaknya. puncaknya. Jadi pas wukuf di Arafah, Dok. Dahsyat ya. Aku mau konfirmasi. Cerita dulu. Jadi- Panasnya gimana? Salah satu yang 52 aku lakukan, derajat aku nggak kebayang loh. makanya panasnya ya aku jelasin dengan Deskripsi. jadi aku kan fokus doa. Terus dikasih makanan. Oke. Jadi aku di luar, Dok. Sunnahnya kan nggak di dalam tenda kalau mampu. Jadi aku nggak di tenda sama sekali. Jadi pakai aku payung. nggak ada apa-apa. Langsung matahari. Bener, nggak ada awan lagi. Nggak ada awan. Jadi itu langsung aku di sana. Aku start dari jam 10 malam aku udah masuk Arafah. Karena Malas, aku petugas. oh, jadi Karena lebih aku early, petugas 10 kan. malam. Iya. Udah aku beres-beres semua, kemudian nggak tidur terus tuh. Di luar full ya. Aku keluar lagi dari Arafah menjelang maghrib. Setelah Arafah bersih tuh. Nggak ada orang, dari jutaan orang yang ada di sana Pindah ke sampai nggak ada Musdalifah. orang. Pindah ke Musdalifah. Habib masih di situ. Ya, aku masih di situ maghrib kan. Kemudian panasnya adalah aku gambarkan dengan Deskripsinya. aku dikasih makan. Makanan biasanya kan dari kayak Box, box itu. box, Box kan. Yang ada tulisannya itu. Betul. Di bawahnya itu kan kayak seng Seng. gitu ya. Udah. Aku sambil baca karena belum selesai baca aku biarin makanan oke. mungkin 20 menit. Oke. Setelah selesai aku baca doa, aku pegang itu melepuh tangan aku. Yang Sengnya udah kepanasan, Dok. Tangan melepuh. Iya. Kalau HP ini terus panas. Oh, overheat. Overheat terus. Itu sepanas itu. Walaupun ya di dalam tenda kan ada AC, ada kasur enak ya, Oke. apalagi kalau haji plus. Oke. Tapi kan aku ngejar sunnahnya. Dan, Dok, siang-siang itu aku mandi. Boleh ada di situ tempat mandinya. Ada banyak toilet kan. Oh, oke. Aku mandi. Plung, pingsan. Bener. Bener. di Habib kamar pingsan. mandi. Pingsan. Berarti Nah, akan itu apa ada yang terjadi mungkin tuh, Dok? akan ada jemaahku juga yang bisa pingsan dong. Aku semudah ini aja begitu, Dok. Iya. Bahkan rata-rata yang wafat itu kan ratusan, Dok. Setiap tahun jamaah haji Indonesia total. Dan Habib lihat itu kejadian kematian itu. Aku pernah ngelihat 2 orang. Oke. Tapi bukan di Arafah. Oh. Di Mina. Tantangan terbesarnya justru di Mina, Dok. Masa? Karena kita 3 hari itu Stay di situ. Stay di situ, di tenda, dan setiap hari kan lempar jumroh. Dan lempar jumroh itu jarak terdekatnya, Dok, mungkin ya pulang pergi 5 kilo. Jarak Tiap hari? terjauhnya mungkin pulang pergi bisa 15 kilo. Kalau di Mina Jadid, Mina yang baru. Oke. Nah, karena itu melelahkan sekali. Banyak yang Dehidrasi. Dehidrasi itu heat karena di stroke. zaman aku panas, tapi nggak haus, Dok. Panas tapi nggak Karena haus. kelembapannya. Oh. Jadi nggak haus kita. Kalau kita nggak inget minum, ya nggak haus. Kalau nggak disiplin. Nggak disiplin. Setiap sejam sekali minum Iya. atau 2 jam sekali minum. Dan salah satu yang bandel, udah dikasih tahu saat berangkat mau ke Musdalifah, itu jamaah haji Indonesia semuanya dibekali makanan dan minuman. Karena di Musdalifah itu kan hanya tanah, gurun pasir gersang, nggak ada apa-apa. Mereka ngentengin, nggak dibawa rotinya, nggak dibawa Air putihnya. minumannya, yang dibawa cuman kalung untuk semprot muka biar gak kepanasan. Nyampe Musdalifah kehausan, kelaparan, diminum nih semprotan muka. Padahal itu isinya ya bukan air minum, bukan air minum. tapi air bersih juga. Oh, ya ampun. Nanti dokter pokoknya akan menemukan begitu. Nah, yang wafat aku tuh 2, Dok. Oh, punten maaf potong. Di Arafah ada sumber air Di- putih. Di Arafah ada. Zam-zam Tapi juga. kalau di Musdalifah
Nggak, kan susah, lebih kan susah lagi ya. Kan Nggak juga ada itu tenda. tanah kosong, nggak ada tenda, nggak ada apa-apa. Malam-malam di sana sampai pagi. Hotel bintang 1000. Hotel bintang 1000. Wah, dokter cocok di sana karena langsung ngelihat ruang angkasa, Iya, ngelihat langit iya, dengan segala keindahannya dong. Iya, bintang-bintang itu kelihatan Betul. semua ya. Dan di sana itu ketika aku ketemu sama orang yang wafat gitu dok, bahkan sorban aku punya sorban pemberian guru aku yang sangat aku cintai. Sorban itu karena pemberian dari orang yang sangat aku cintai. Itu akhirnya jadi bantalnya salah satu jenazah dari jamaah haji Indonesia di sana. Benar. Bener. Itu meninggal karena dehidrasi itu. Aku nggak tahu ya, karena aku bukan dokter ya, aku tabib ya. Mbak, aku habib ya, bukan tabib ya. Jadi dok, itu dok, pokoknya aku jalan. Jadi awalnya aku tuh di Mina, dok. Wah, ngelihat ada orang butuh bantuan dikit, aku bantu. Kemudian aku bawain kursi roda tuh 20 dicecer ke atas untuk dibagi-bagiin. Lebih baru jalan 100 meter udah habis lagi. Nah, sampai ngelihat ada orang di pinggiran, pertama kaget. Dilihat, wah kayak mau meninggal nih. Udahlah, aku ya karena aku habib ya aku tuntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena aku nggak bisa apa-apa. Dan Orang Indonesia? iya, tim medis itu kan juga sibuk dong. Ada banyak, ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang seperti ini. Jamaah haji Indonesia itu 200 ribuan dok. 220.000 sekarang. 220.000. Oh. Yang lansia berapa dok? Wah, 63.000 di zaman aku. 63.000 30% adalah lansia yang resiko tinggi. Resikonya tinggi dan rata-rata harus pakai kursi roda. Sampai dok ya. Jadi aku kan petugas. Petugas tuh kan alhamdulillah dapat duit lah sedikit. Itu 2 hari di Mina. 2 hari di Mina habis semua. Karena buat beli Air. Enggak, kursi roda. Sewa. Sewa kursi roda. Kan disewa-sewain di sana sama orang-orang di sana. Jadi akhirnya aku yaudah nih. Gitu, Bim. Iya. Wah, pokok itu duit pribadi. Itu surga sekaligus bayangan tentang neraka ada, Dok. Gitu ya. Ada orang yang aku tuntun, Dok. Aku tuntun. Kok makin berat. Udah meninggal. Oh gitu, Bim. Orang tua. Iya. Jadi 2 itu yang Habib hadapi ya? 2 itu yang aku hadapi. Dan aku gak tahu harus berbuat apa. Dan salah satu yang unik, ada yang sudah, itu kan nanti ada, jadi dokter di Mina itu begitu keluar terowongan Mina, itu kan ada pos Indonesia. Pos pertama adalah klinik. Karena keselamatan dan kesehatan jamaah haji adalah nomor 1 bagi kita. Jadi langsung tuh klinik tuh. Di sana orang nangis karena mayat banyak, jenazah banyak. Di situ? Iya, ada satu ibu-ibu yang susah menerima kenyataan itu. Akhirnya pasangannya meninggal. Iya, pasangannya meninggal. Aku disuruh lah, coba dong kasih semangat, kasih nasihat agar dia bisa menerima. Otomatis kalau diajak ngomong susah karena dia nangis-nangis. Kata aku, yuk kita tahlilin aja. Dia tetap nangis-nangis. Ya udah aku pimpin tahlil sambil dia nangis-nangis, terus selesai ya udah. Insya Allah ini mati dalam keadaan terbaik saat berhaji di tempat terbaik yaitu di tanah suci sehingga insya Allah baik-baik saja. Iya Bib, maaf, tapi saya tidak percaya tahlil. Udah dibaca. Kenapa gak ngomong dari awal? Kan saya kasih nasihat lain. Jadi pokoknya gitulah dok. Semua tuh ada. Aku saking excited ini. Jadi lupa mau ngobrol sama dokter Gia nih. Nah kalau dokter Gia. Aku justru pengen tahu. Ya habis kita lempar jumroh, bolak-balik itu kan sekian belas kilo. Ya gimana bisa dibantah bahwa haji adalah ibadah fisik. Kardio, endurance, semua kan itu fisik. Betul. Kan gitu. Nah, kalau dokter Gia, apa yang dipersiapkan sebagai pribadi dulu untuk menghadapi semua itu, dok? Aku bayangin semua yang terberat yang bisa aku bayangkan gitu. Tentang kelelahan, tentang apa semua. Jadi yang buruknya dulu aku bayangin ya. Aku selalu berpikir positif, tapi I hope always for the best, tapi prepare for the worst gitu. Iya betul. Ini amanahku, aku ingin berangkat 500 orang, jemaah pulang 500 orang gitu. Itu goals aku. Berangkat 500, pulang 500 gitu.
Ya udah aku sortir satu persatu. Emang resiko tinggi banyak. Ada yang pasca stroke, ada yang pasca serangan jantung. Bahkan ada satu yang sumbatannya udah 90% tapi belum dipasang ring jantung gitu. Wow. Berarti itu risiko tinggi banget Iya, kan, tinggi Bim? banget. Tinggal 10% Itu gitu. nanjak dikit kan bahaya, Dok ya. Pasti ngos-ngos tadi kan. Udah pasti aku bekelin dia kursi, bapak itu kursi roda. Terus aku pantau minum obat tuh nggak boleh lepas tiap harinya gitu. Ayo Pak udah minum obat atau belum? Udah minum obat atau belum gitu. Ya aku bayangin ya. Terus perjalanan yang jauh lagi itu pas lagi